Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Timothy Marbun. Saudara, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilangsungkan kelanjutan dari peradilan terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemarin kita sudah menyaksikan pledoi yang dibacakan oleh tiga terdakwa, yaitu Ferdy Sambo, Kuat Maruf, dan juga Ricky Rizal. Sementara hari ini kita akan mengikuti pembacaan pledoi dari dua terdakwa lainnya, Putri Chandrawati serta sang justice collaborator yaitu Richard Eliezer yang akan dibacakan pada pagi hari ini. Kita akan langsung saja menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama rekan kami Nanda Aprilia di sana. Nanda, selamat pagi. Hari ini sidang pledoi akan berlangsung untuk Eliezer dan Ibu Putri Chandrawati. Sidang siapa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu? Selamat pagi Timothy dan juga saudara. Untuk terkait siapa yang lebih dulu akan dilakukan pembacaan nota pembelaan atau pledoi hari ini terkait mekanismenya tergantung dari kesiapan masing-masing penasihat hukum dari terdakwa. Di mana nantinya memang akan ada agenda pembacaan atau nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa kasus pembunuhan berencana. Hari ini adalah untuk terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Untuk mekanismenya nanti kita akan melihat di ruang persidangan, di mana jika bisa saja untuk pembacaannya lebih dulu Richard Eliezer ataupun Putri Chandrawati. Dan untuk saat ini dalam pantauan kami di sekitar lokasi ruang sidang utama yang menjadi tempat pelaksanaan nanti pembacaan nota pembelaan begitu, masih belum tampak masing-masing dari penasihat hukum terdakwa. Tentunya nanti untuk hal ini kita akan mengabarkan kepada Anda kembali, karena untuk hari ini rencananya sidang atau pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa ini akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun dalam pantauan kami di lokasi memang untuk penasehat hukum dari masing-masing terdakwa ini masih belum tampak. Namun yang sudah terlihat ini adalah para pendukung dari terdakwa Richard Eliezer yang memang dalam pantauan kami sudah tiba di lokasi ini sekitar pukul 08 atau 8.00 waktu Indonesia Barat begitu, di mana hingga saat ini masih terus berdatangan. Yang tadi kami sempat berbincang, mereka datang hari ini untuk memberikan dukungan kepada Richard Eliezer yang hari ini akan membacakan nota pembelaannya di muka persidangan terkait dengan agenda hari ini. Terkait untuk nota pembelaan sendiri ini merujuk dari agenda sebelumnya pada pekan lalu, yakni di mana jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutannya kepada masing-masing terdakwa, di mana untuk hari ini adalah terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Jika kita melihat dari pekan lalu, tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini juga memperhatikan faktor memberatkan dan juga meringankan untuk kedua terdakwa. Seperti hal yang pertama untuk terdakwa Richard Eliezer sendiri, kemarin disampaikan oleh jaksa penuntut umum ketika memberikan tuntutannya. Untuk faktor meringankan sendiri yang disampaikan adalah pertama bahwa Richard Eliezer belum pernah dihukum atau dipidana. Kemudian juga Richard Eliezer ini dinilai bersikap sopan dan juga kooperatif selama persidangan. Kemudian juga untuk Richard Eliezer sudah dimaafkan oleh keluarga Yosua Huta Barat. Kemudian untuk faktor memberatkannya sendiri, Richard Eliezer ini dinilai sebagai eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, kemudian juga menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban, kemudian ada menimbulkan kegaduhan yang meluas di kalangan masyarakat. Tidak hanya Richard Eliezer, untuk terdakwa Putri Chandrawati juga ada faktor memberatkan dan juga meringankan. Timothy dan juga saudara, untuk terdakwa Putri Chandrawati sendiri, faktor-faktor yang memberatkan ada beberapa poin seperti menghilangkan nyawa seseorang, di sini adalah Yosua Huta Barat, dan menimbulkan rasa luka mendalam bagi keluarga, kemudian dinilai berbelit dan juga tidak menyesali perbuatannya, kemudian menimbulkan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Terkait tadi ada faktor memberatkan, ada faktor meringankan juga yang dibacakan tuntut oleh jaksa penuntut umum kemarin, seperti halnya terdakwa Putri Chandrawati ini dinilai belum pernah dipidana dan juga berperilaku sopan selama persidangan. Selain kita mendengarkan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum pada pekan lalu, sebenarnya ada kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum dari masing-masing terdakwa dalam agenda pekan lalu di sidang tuntutan, yang dimana disampaikan bahwa nanti dari masing-masing penasihat hukum ini akan membacakan beberapa poin yang akan disematkan dan juga tentunya akan dipaparkan hari ini. Seperti halnya untuk terdakwa Richard Eliezer, kemarin dalam sidang tuntutan, agenda sidang tuntutan begitu, Ronita Lapesi menyebutkan bahwa nanti ada 2 poin yang menjadi fokus utama dari pihaknya untuk membacakan di nota pembelaan. Terkait yang pertama adalah pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 yang dimana berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Selain itu
itu juga ada poin lain yang menjadi perhatian dari pihak Richard Eliezer, seperti halnya status justice kolaborator yang dimana pihak penasihat hukum dari Richard Eliezer menilai bahwa jaksa penuntut umum masih belum cermat dan juga masih belum teliti terkait dengan status yang tersemat oleh Richard Eliezer. Kemudian untuk terdakwa Putri Chandrawati pun ada beberapa poin yang memang sebenarnya sudah ada kisi-kisi dari sidang tuntutan pada pekan lalu. Disampaikan oleh penasihat hukum dari Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menyebutkan setidaknya ada 15 poin yang dirasa ini menjadi asumsi jaksa penuntut umum di kala itu, yang dimana 15 poin ini masih ada kemungkinan ada poin-poin tambahan lainnya, yang dimana kalau kita bisa jabarkan sedikit 15 poinnya tersebut, salah satu diantaranya adalah menilai JPU tidak konsisten perihal motif yang dibacakan dalam tuntutan kemarin. Dari, jika bisa saya gambarkan sedikit apakah motif yang dinilai tidak konsisten tersebut adalah JPU menyebut bahwa memang motifnya adalah Putri Chandrawati ini berselingkuh dengan Yosua Huta Barat. Namun hal tersebut ditampik oleh penasihat hukum Putri Chandrawati dan justru menyebut bahwa JPU juga kurang cermat dalam motif terkait dengan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Kemudian nanti untuk poin-poin lainnya tentunya kita akan cermati bersama, Timothy dan juga saudara. Karena kembali untuk sidang atau pembacaan nota pembelaan pledoi pada hari ini rencananya akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Timothy. Terima kasih Nada Aprilia. Nanti kita akan ikuti laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini akan melangsungkan sidang terhadap terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer.